Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu jami'il mawjudat. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sadaqallahul azim. Pada malam ini akan kita kaji tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu halaman 37 di tengah. Halaman 37 di tengah. Al-jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala, atau sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jaiz terserah kepada Allah memperbuatnya atau tidak memperbuatnya, menjadikannya atau tidak menjadikannya. Itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu perkara, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, memperbuat atau menjadikan segala mungkinat atau tidak menjadikannya. Arti mungkinat itu sesuatu yang ada, boleh tiada. Kemungkinan seperti menjadikan hujan, itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Menjadikan panas, jaiz bagi Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Memberi pahala, jaiz bagi Allah Ta'ala. Menyiksa, jaiz bagi Allah Ta'ala. Itu hal-hal yang mungkin. Tidak wajib bagi Allah menjadikan hal-hal yang mungkin. Jika wajib, berarti ada lagi Tuhan yang berkuasa di atas Allah Ta'ala yang mewajibkan akan Allah melakukannya. Padahal Tuhan hanya satu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi pahala atas orang yang taat, jaiz bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah berjanji, sudahlah, orang yang taat kepadanya akan diberikannya pahala dan dimasukkannya ke surga. Itu janji Allah. Dan Allah Ta'ala tidak ingkar akan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari akan janji-janjinya. Dia memperbuat atau menjadikan, menciptakan segala mungkinat atau tidak menjadikannya. Arti mungkinat boleh ada, boleh tiada. Itu jaiz bagi Allah melakukannya. Menjadikan bumi itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Hendak ia jadikan atau hendak dia tiadakan sama sekali. Menjadikan langit juga jaiz bagi Allah Ta'ala.
Ini di sini orang Bahari menerjemah harus lah. Tapi harus lain makna, wajib lain lah. Kita harus taat kepada orang tua, itu wajib itu maknanya. Allah harus menjadikan langit dan bumi, itu makna jaiz lah. Jadi ada orang ada paham di bahasa lah. Yaitu ada undang-undang di sekolahan. Kepada siswa harus datang ke sekolah jam 7.30. Jadi siswa yang belajar tauhid inilah kadang-kadang jam 7.30 datang, kadang-kadang jam 8 datang, dipanggil oleh bibi. Kenapa kau datang? Kadang-kadang jam 7.30, kadang-kadang jam 8. Ujarnya harusnya pokoknya. Harusnya banyak, terserah banyak harus dijalan. Nah, jadi salah pakai bahasa lah. Jadi kalau ada undang-undang tadi lah berbunyi kepada siswa harus datang ke sekolah jam 7.30 itu wajib tuh mananya. Wajib tuh mananya. Kepada hamba harus taat kepada Allah, itu wajib tuh mananya. Nah, ada pun jais di sini maknanya terserah Allah Ta'ala. Orang Bahari terjemah harus lah, harus bermakna terserah harus lah. Ini sini diterjemah saja harus ini lah. Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta dan semua peristiwanya hukumnya tidak wajib, yakni jaiz, dan tidak pula mustahil. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, itu alam lah. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Apakah langit, bumi, dan isi-isinya, sorga dan isi-isinya, itu adalah alam. Nah, semuanya itu adalah jaiz bagi Allah Ta'ala menjadikannya atau tidak menjadikannya sama sekali. Terserah Allah Ta'ala. Karena Allah itu tidak diimla oleh seseorang. Dia berkuasa mutlak. Tetapi adalah jaiz, nah boleh. Dengan pengertian boleh dijadikannya dan boleh pula tidak dijadikannya. Ya, terserah Allah Ta'ala. Orang yang beramal saleh, orang yang taat kepada Allah dan beriman kepadanya, dimasukkannya ke surga. Itu jaiz sebagainya. Janjinya itulah janjinya, dan Allah Ta'ala tidak mengingkarikan janjinya. Doa di akhir azan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak mengingkari janji. Bila hamba itu melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki, syarat-syaratnya cukup, rukun-rukunnya cukup, maka dia dapat ganjaran dari Allah Ta'ala, yakni masuk surga. Ammal ladzina amanu wa aminus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga sebagai ganjaran atas apa-apa yang dahulunya mereka lakukan. Itu janji Allah. Ada wajib lah masukkan deh. Ada wajib masuk ke surga. Tapi dia berjanji maksudnya Ya, berjanji. Dan Allah ada ingkar janji. Tapi biar taat punya tuh asal masukkan neraka. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Dan kita taat lah, taat, beriman dan berbuat baik. Terkadang bisa habis pahala-pahalanya itu. Dihapus
oleh kezaliman kita kepada orang atau kita dengki kepada orang, bisa habis pahala kita. Orang kayak gunung sudah besi pahala kita lah, sembahyang kifayah sudah sering kita kayak gunung, kalau sudah kayak gunung Uhud. Tapi pada semacam itu bisa dihapus, dikikis oleh dengki, dikikis oleh zalim. Kita menzalim orang lah, hutang gak ada bayar, itu menzalim orang namanya. Maka pahala-pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalim. Nah, ada cukup dosa yang dizalim diberikan kepada yang menzalim. Atau kita dengki pada orang dapat nikmat, menghapus pahala kebaikan juga. Ini jadi kita iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqul hasanati kama taqul naru al hatabat. Hindarkanlah dengki, karena dengki menghapus akan pahala kebaikan, seperti halnya api memakan kayu bakar yang kering. Habis kayunya, habis untungnya, habis barangnya dimakan oleh api. Jadi habis pahala kebaikan kita dimakan, dihapus oleh dengki, oleh zalim. Yang bangkrut ya Nabi kita di akhirat kita, yaitu pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Ya habis pahalanya. Gak ada cukup, pahala yang kita zalimi diberikan kepada dosa yang kita zalimi diberikan kepada yang menzalim. Itu beratnya lah. Korupsi itu berat, dosa obatnya. Itu menzalim rakyat namanya. Bila kata cukup pahala yang diberikan kepada rakyat ini, dosa yang dizalim, yakni rakyat, diberikan kepada yang menzalim. Jadi kita nyata-nyata korupsi lah, akui aja lagi. Duitnya habis itu, wakatnya lah, sisanya nah. Bila kita berdusta, nah dusta itu bisa pulang. Nah, 2 kali kita mana korupsi, nah dusta pulang. Akui aja, tadi berapa orang menyidang. Pembelanya berdosa juga. Kita mengakui, muncul aku korupsi nah. Sekian jumlahnya nah. Duit ada sekian lagi nah, ambil lah berataan. Sisanya penjara petanggung. Aman. Lama-lama menyidang. Jadi orang beriman, beramal saleh itu Allah masuk surga itu jaiz bila ta'ala. Ada wajib. Jika wajib berarti ada lagi Tuhan yang berkuasa di atas Allah Ta'ala yang mewajibkan akan Allah masuk ke surga itu. Ini tasarah Allah Ta'ala, tasarah Allah Ta'ala hendak masuk surga ke orangnya, masuk neraka ya Allah Ta'ala. Tapi utamanya merasa janjinya lah, orang yang durhaka, yang ingkar kepadanya neraka, orang yang syirik kepadanya neraka, itu janjinya sudah. Orang yang mati kafir, mati musyrik, mati murtad, kekal dalam neraka. Itu janji Allah sudah itu. Dan Allah kada ingkar janji. Pas mati kafir misalnya lah, bisa neraka aja begini. Atau mati murtad, atau mati musyrik lah. Syirik itu dosa yang paling besar lah. Itu kan ada maafnya syirik itu. Bila mati syirik orangnya ada maafnya. Neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni akan orang yang syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain daripada syirik. Makanya di Quran itu ada berbunyi ayat al fitnatu asyaddu minal qatli.
Jadi fitnah itu orang syirik. Syirik lebih banget daripada membunuh, nisbah dosanya. Bukan fitnah lah, itu syirik maknanya. Kalau terjemah zahirnya lah al fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah lebih berat, lebih besar daripada membunuh. Itu terjemah zahirnya lah. Tapi katakan itu mana yang Allah kehendaki. Ialah syirik lebih banget daripada membunuh, nisbah dosanya. Membunuh itu kan ya neraka juga lah. Kalau kita bertobat, minta maaf kepada warga yang dibunuh. Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh, langsung membunuh atau mufahakan, sama itu hukumnya. Dan hukum Islam nang mufahakan, nang membunuh sama dikisas ya, dipancung leher. Atau bertiga membunuh seekong lah, atau kan tiganya dibunuh juga. Kalau pakai hukum Islam dipenjarakan, masa ya hukumannya ada. Tapi ada kakak di neraka lah. Orang itu misalnya berbuat dosa besar, bertaubat asal mati beriman, mati Islam. Bila mati kafir, mati syirik, nah itu kakak di neraka. Syirik itu bisa etika tersalah misalnya, sampai mati tersalah etikatnya, nah kekafiran enggak. Sampai ke mati barang etikat obat memberi bekas, nah syirik tak. Kita berucap terpokong apa sembuh sakit setelah minum obat. Di hati kita ingat kepada Allah yang menyembuhkan obat. Nah kita beretikat pada obat itu hanya sebab saja, yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala, yakni Allah yang menyembuhkan. Tidak ada sesuatu atau orang yang bisa mempengaruhi Allah Ta'ala. Tidak. Ia wajib bersifat iradat dan atau berkehendak, dan mustahil ia bersifat karahah, dipaksa orang, itu mustahil. Dipaksa orang atau terpaksa. Bila Allah wajib menjadikan alam ini, berarti ada yang memaksa Allah Ta'ala supaya wajib maulah alam ini. Berarti ada Tuhan lagi. Padahal Tuhan hanya satu, yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal. Makanya hindarkan hal-hal yang menyebabkan kita bisa syirik, hindarkan. Boleh saja, jaiz saja Allah Ta'ala menurunkan seseorang pimpinan dan menaikkan pimpinan yang lain. Kekuasaan sepenuhnya berada di dalam tangannya Allah, atau kekuasaannya Allah. Itu tangan kekuasaan lah maknanya. Jadi kalau kita jumpa di Quran, di hadis, atau kata-kata ulama, tangan Allah di atas tangan yang lain. Itu maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lain. Itu namanya takwil, namanya lah. Arti takwil itu memalingkan makna zahir kepada makna yang lain, yang sekira-kira takwilnya kadang menyimpang dari akidah yang sebenarnya lah. Yadullah fauqa aidihim, itu Quran. Ternyata terjemahan zahirnya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kalau kita menggunakan tangan lah, nanti ada yang membayang-bayangkan, oh tangannya bagaimana. Lalu supaya hilang daripada subhat itu, keraguan itu,
Lalu ulama mutakhirin mentakwilkannya kepada kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yanzil Rabbuna hina yabqa sulusul lail. Turun Tuhan kita ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Itu makna zahirnya lah. Jadi turun Tuhan itu ditakwilkan oleh para ulama, turun rahmat Tuhanmu ke langit dunia. Menturun kayak manusia, dan ada yang meragukan lah, oh turun yang bagaimana ini? Pakai tangga kah turunnya? Betajun enggak turunnya? Lalu agar terhindar dari hal-hal yang diragukan itu, lalu ulama tadi mentakwilkan dengan turun rahmat Tuhanmu ketika sepertiga malam yang terakhir, yakni kurang lebih jam 3, jam setengah 4 sahur. Apa rahmat Tuhan? Yaitu, wahai hamba-hambaku, adakah di antara kamu yang bertaubat kepadaku? Jika ada, ku maafkan. Wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang minta kepadaku? Jika ada, akan ku kabulkan. Baitullah, rumah Allah, asal maknanya lah. Lalu ditawilkan, tempat Allah mencurahkan rahmat. Ka'bah itu tempat Allah mencurahkan rahmat, yaitu 120 rahmat Allah curahkan di Ka'bah itu. Perinciannya 60 rahmat untuk orang yang tawaf di Baitullah, 40 untuk orang sembahyang langsung menghadap Ka'bah, 20 untuk orang yang melihat Ka'bahnya saja. Kalau kita masih haram itu harus melihat Ka'bah itu kita, yang jauh-jauh itu punya kelebihan daripada yang jauh lah. 120 rahmat Allah turunkan di Ka'bah itu, 60 untuk orang yang tawaf di Baitullah, 40 untuk orang sembahyang langsung hadap Ka'bah dan melihat Ka'bahnya, dan 20 untuk orang yang melihat saja. Kalau dikatakan Baitullah, rumah Allah, artinya tempat Allah mencurahkan rahmat. Nah, itu takwil namanya lah. Takwil itu memalingkan makna zahir ke makna yang lain. Itu beberapa takwil juga lah. Makanya orang yang sudah luas ilmunya, itu para ulama yang terdahulu yang sudah diakui oleh dunia Islam akan keilmuannya, itu mentakwil. Bila orang kada bertakwil, itu serahkan kepada Allah maknanya. Itu tafwid namanya lah. Serahkan maknanya kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini harus lagi. Tadi kayak apa? Jadi ini kayak apakan lagi? Ini sekali selih itu kok lagi? Atau udah bertawil atau? Jika kata para ulama, untuk zaman modern ini lebih utama bertakwil. Karena kalau bertakwil karena orang bisa memikirkan akan maknanya kayak apa ini. Yang pada akhirnya lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, bertambah tuh banget kafirnya. Anti Tuhan. Dipadahkan Allah Ta'ala itu kada sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu kada bertempat. Allah tidak di aras, tidak di surga. Akhirnya yang ilmunya Allah-alang lah, lalu mengatakan Tuhan kada ada. Nah, yang paham berkafiran itu. Makanya ulama tauhid itu membuat dalam tauhid itu ada ilmu kalam, ada filsafatnya untuk berpikir lah.
orang-orang barat itu perlu filsafat lah, langsung dalil itu percaya langsung dalilnya. Alam ini, nah, Allah itu ada, buktinya barunya alam ini asalnya kadada dan ada sama, artinya boleh kadada sama sekali, boleh ada. Lalu alam ini jadi ada, tiap-tiap yang tidak ada jadi ada, pasti ada yang menjadikan. Itu ilmu alam atau filsafat pula. Nah, bagi orang-orang yang mengandalkan filsafat berpikir, oh betul, berarti ada Allah Ta'ala itu. Mau langsung dari Quran sudah percayanya Allah ada, Musa tidak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada antara keduanya. Langsung Quran lah, sekadar percayanya. Oh, diulahkan filsafatnya untuk berpikir alam ini asalnya tidak ada, bisa tidak ada sama sekali, bisa ada, tidak ada dan ada sama, artinya mungkin tidak ada sama sekali, mungkin ada. Lalu alam ini jadi ada, tiap-tiap yang tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan, tidak lain ialah Allah Ta'ala. Nah, lalu dia beri wujud, berarti ada Allah Ta'ala itu. Lalu mau dia dapat hidayat, ini masuk Islam. Firman Tuhan dalam surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca dalam wirid lah, maghrib dan subuh kita baca. Ini Quran lah. Artinya katakan oleh Muhammad, Ia Allah Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Tasarah Allah Ta'ala. Allah turunkan Gus Dur, Allah naikkan Megawati. Jais bila Ta'ala. Ya zahirnya manusia apa malah menurunkan itu. Hakikatnya Allah yang menurunkan. Zahir manusia yang mengangkat, hakikatnya Allah yang mengangkat. Gus Dur masuk hebat lah, diturunkan orang ya, turunnya ini apa juga. Soeharto berhebat, orang mah demo turun sih, gak ada bahaya kali. Ini berhebat orang mendemo, ya gak ada mau turun juga. Orang gak ada menghendaki seorang lah, banyak kan kadang menghendaki nggak seorang turun aja. Ada bawang kali, duit bedanya sih duit sudah. Tapi yang namanya tamak itulah sudah satu punya gunung Uhud hendak dua, sudah dua hendak tiga, sampai hidung mencium tanah. Ya mati. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau turunkan martabat orang yang engkau kehendaki. Di dalam tanganmu, kuasaanmu lah, kebaikan, dan engkau berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini dalil Quran menyatakan jais bagi Allah Ta'ala menurunkan seseorang dari kursi kerajaan dan mengangkat seseorang ke atas kursi kerajaan. Itu jais bagi Allah Ta'ala. Menjadikan hujan atau tidak hujan itu jais bagi Allah Ta'ala, ada wajib. Ramalan cuaca itu perkiraan, ramalan lah, bisa tak salah juga. Menjadikan kemarau di satu tempat, di lain penghujan itu juga jais bagi Allah Ta'ala.
Jangan heran kita lah bila kita merasa aneh, itu seakan-akan kita beretikat ala lemah. Itu kurang adab sih kita lah, kurang adab. Misalnya kita lah berkendaraan di kalau hujan lebat, di gunung karing jalan, sungai turak hujan lebat, wah aneh ini, jangan merasa aneh kita. Dikatakan oleh Hikam, janganlah engkau merasa aneh akan apa yang terjadi di alam ini selama engkau masih berada di alam ini. Tuh dalam perang sufi kalau ada kita lah. Itu seakan-akan kita beretikat atau lemah, seakan-akan lah. Allah jais mampu menjadikan di kalau hujan lebat di gunung ada hujan. Sungai turak hujan lebat, di perkampungan ada hujan. Itu jais bagi Allah Ta'ala. Dia merasa aneh, jangan. Kita ucap masalah ada Allah, oh ini kehendak Allah. Masya Allah, kehendak Allah kemananya. Ini kita nih kan ada yang banjir, ada kita kan ada banjir, itu jais bagi Allah Ta'ala. Di mana di Bali kan yang banjir bandang hanyar nih. Kipayan mobil, omot seru mobil, habis terendam mobilnya, itu jais bila Ta'ala. Jadi saya jauh-jauh di Kalimantannya, Samarinda banjir. Bulan tadi kan bulan dulu Pak. Nah, di kita apa? Itu jais bila Ta'ala. Ada wajib. Kalau kita tahu itu jais bila Ta'ala, kita kan merasa aneh akan apa yang terjadi di alam ini. Yang muntai aja kita lah, mulai rumah turun ke sekolahan. Di Putarannya kan ada hujan, di Ratu hujan lebat, nah, ada aneh kita. Itu adalah tugas jaisnya bagi Allah Ta'ala. Oh, mengatur hujan itu jais bila Ta'ala, jais kada wajib. Buah-buahan ada musimnya, ada itu jais bagi Allah Ta'ala, jais. Ini ada mau jual durian di kaluannya, jual durian tadi melihat di jalan asa kacar cuma asa takutan juga Manila makan. oh ini makan ya kalau jual durian di jalan buka puskesmas kan. Kalau ini durian, kan ada musimnya kalau lah. Nah itu jais bagi Allah Ta'ala. Jangan merasa aneh, wah aneh. Nah ada musimnya ada. Nah jangan merasa aneh kita. Jangan merasa aneh, itu sudah kurang adab, dosa dalam pandangan tasawuf. Dosa. Maka terasa kita beretikat lah seakan-akan Allah rumah ada kuasa. Ini namanya jais bagi Allah, tasarah Allah Ta'ala. Di watak ada bisa, di watak kita lah, watak anom ada bah bisa ada. Mulai mana kalau buah, nah ada musimnya, ada jais bagi Allah Ta'ala. Belum di surga lagi, di surga itu tidak ada WC. Apa artinya? Artinya surga itu ada perkataan berbeda. La yaqulun wa la yatagawwatun. Di surga tidak kencing dan tidak pernah besar. Wah, aneh, aja bahasa aneh kita. Buah meriga ya sudah. Nah, kata musim sana buah-buahan. Wah aneh, dia bahasa aneh kita. Itu jais bagi Allah Ta'ala. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan suka pilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung suka pilih. Ada musim di sana. Dan di surga tidak ada matahari. Wah aneh. Itu aneh kita. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Di surga itu tidak melihat matahari dan tidak kedinginan. Dan surga itu membutuhkan surga itu matahari. Di dunia itu betul karena sekarang sinar matahari kita.
Di surga itu umur diratakan di 33 tahun. Umur 100 tahun di dunia ini, bila mati di surga umur 33 tahun. Gagah umur saya itu lah, tanpa hujan, tanpa panas, umur saya itu. Jangan merasa aneh ya. Penjaga pintu neraka ialah malaikat Malik. Malaikat kepanasan nih lah. Jadi bayangkan kayak itu lah. Jadi malaikat kita kayak itu seakan-akan Allah lemah. Ada mampu memperbuat hal semacam itu. Allah mampu. Allah dinginkan bagi Malik lah, dan Allah panaskan bagi yang masuk neraka. Nyaman dah itu ada kali kan. Bicarakan. Pemerahan neraka dan tarimpu akan menimbai. Nah itu bahaya tuh kata-kata gitu. Saya ada mampu lah. Dikira neraka itu kada luas kah? Nah, itu kata-kata macam itu ya paling kurang haram lah, bisa berakibat pada murtad. Lo memperolok terus jadi murtad tuh. Memperolok. Masuk neraka untuk tukang artis kayak aja. Tentu aja artis masuk neraka aja tentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Allah Ta'ala jais memperbuat hal-hal yang mungkin, yakni terserah dia hendak dia perbuat atau tidak dia perbuat, terserahnya. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah memperbuat akan alam ini jais baginya, terserahnya. Memberi pahala jais baginya, menyiksa jais baginya. Tapi janji Allah, bila orang beriman, beramal saleh, masuk surga. Orang yang ingkar, kufur, syirik, murtad, masuk neraka. Itu janji Allah, dan Allah tidak ingkar akan janjinya. Nah, habis sudah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, Allah nama bagi zatnya yang wajib ada. Pada zatnya itu ada sifat-sifat kesempurnaan. Di antaranya wujud, qidam, bakas, seterusnya sampai kalam. Dan mustahil ada pada zatnya sifat-sifat kekurangan. Dan jais baginya memperbuat hal-hal yang mungkin, terserah baginya. Dan hal yang mungkin ini dan terjadi sesuatu, jangan kita merasa aneh. Kalau kita merasa aneh, kita kurang adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa berpandangan ulama sufi. Nah, sampai sini kajian kita pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.